Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pujono SEM AKMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Pada video ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, William Nurwi Cahyo dengan NIM 001, Almas Rido dengan NIM 022, Anissa Fitrisari dengan NIM 023, Davi Levot Mohan dengan NIM 029, Muhammad Khairul Firdaus dengan NIM 047, dan Anissa Zahra Aulia Hapsari dengan NIM 051. Materi yang pertama, entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi biasanya mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam atau dipengaruhi oleh pelaporan keuangan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, pemangku kepentingan internal, manajemen. Manajemen membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan strategis dan operasional. Kedua, karyawan menggunakan informasi keuangan untuk memahami kinerja perusahaan yang dapat berdampak pada penghasilan mereka. Selanjutnya yang kedua, pemangku kepentingan eksternal. Pertama, investor. Investor membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan dan potensi investasinya. Kedua, kreditur seperti bank atau pemberi pinjaman lain yang memerlukan informasi keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang ketiga, pemerintah untuk tujuan regulasi dan perpajakan. Keempat, regulator pasar seperti Badan Pengawas Pasar Modal yang mengawasi transparansi dan keadilan pelaporan keuangan. Yang kelima, masyarakat dan media untuk memahami dampak perusahaan terhadap ekonomi lokal dan lingkungan. Yang terakhir, keenam, pelanggan dan pemasok untuk menilai stabilitas perusahaan dalam hubungan bisnis. Untuk selanjutnya yakni pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Untuk yang pertama yakni lembaga internasional yang bertanggung jawab atas standar akuntansi ada IASB atau International Accounting Standard Board, yakni badan independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan IFRS yang digunakan secara global. Lalu yang kedua ada FASB, yakni Financial Accounting Standard Board, yakni lembaga di Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pembuatan GAAP yang berlaku untuk entitas bisnis di Amerika Serikat. Lalu yang kedua yakni pihak yang berwenang di Indonesia. Untuk pihak yang berwenang di Indonesia ini ada DSAK IAI, berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia dan bertanggung jawab dalam penyusunan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, di mana standar ini sebagian besar mengacu pada IFRS. Next, next. Selanjutnya yakni organisasi dan profesi yang berperan dalam pengembangan standar. Untuk yang pertama yakni ada America Institute of Certified Public Accountant, yakni organisasi yang mengkoordinasikan profesional akuntansi di Amerika Serikat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan standar akuntansi. Lalu yang kedua yakni ada AAA, yakni America Accounting Association, yakni organisasi akademisi yang fokus pada pengembangan teori dan praktik akuntansi yang turut memengaruhi pembentukan standar akuntansi. Lalu yang terakhir yakni ada CPA Kanada. Organisasi ini bertanggung jawab atas pengembangan standar akuntansi, audit, dan etika profesional di Kanada. CPA ini juga mengelola sertifikasi yang merupakan gelar profesional bagi akuntan di Kanada. Next.
Selanjutnya, legitimasi proses penetapan standar dari akuntansi, yaitu mengacu pada bagaimana standar akuntansi ditetapkan secara sah dan diterima oleh berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Proses ini harus transparan, partisipatif, dan didasarkan pada kepentingan publik serta kebutuhan pelaporan keuangan yang andal. Yang pertama, ada kewenangan dari lembaga resmi, yang di mana standar akuntansi ditetapkan oleh badan yang berwenang, seperti IASB atau International Accounting Standards Board di tingkat internasional, dan DSAK, IAI, atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder, yang di mana proses penyusunan standar terlibat pemerintah, regulator, profesional akuntansi, investor, dan juga perusahaan-perusahaan agar standar yang dibuat sesuai dengan kepentingan semua pihak. Yang ketiga ada proses yang transparan dan berbasis konsultasi, yang di mana setiap perubahan atau pembuatan standar melalui tahapan diskusi publik, uji coba, dan juga masukan dari komunitas bisnis serta akademisi sebelum disahkan. Lalu yang terakhir didukung oleh regulasi dan juga undang-undang, yang di mana standar, standar akuntansi ini memiliki legitimasi karena didukung oleh peraturan yang mewajibkan penggunaannya seperti Undang-Undang Pasar Modal ataupun regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu pentingnya legitimasi dalam penetapan standar akuntansi, yang di mana legitimasi dalam proses penetapan standar menjamin kepercayaan dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat digunakan secara andal oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu adanya pilihan dalam akuntansi. Ketepatan dalam menjelaskan adanya pilihan dalam akuntansi berkaitan dengan konsep akuntansi sebagai pilihan kebijakan atau accounting choice. Konsep ini mencerminkan bagaimana manajemen memiliki kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional. Yang pertama yaitu ada teori keagenan atau agensi teori. Itu menjelaskan bahwa ada konflik kepentingan antar pemilik dan manajer. Terus manajer yang ingin meningkatkan citra kinerja mereka mungkin memiliki metode akuntansi yang memperbesar laba untuk mendapatkan insentif lebih besar. Oleh karena itu, pemilik dan regulator harus menetapkan aturan dan sistem pengawasan yang ketat untuk minimalkan informasi asimetris dan meningkatkan transparansi. Yang kedua yaitu ada teori pasar efisien atau efisien market hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan sudah tercermin dalam harga saham perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan metode akuntansi yang berbeda oleh perusahaan tidak akan berdampak signifikan pada nilai perusahaan dalam pasar yang efisien karena investor akan menyesuaikan keputusan mereka berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada teori akuntansi positif atau positif accounting theory. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen memiliki metode akuntansi tertentu untuk memaksimalkan kepentingan mereka dalam kondisi tertentu, seperti insentif bonus, pajak, atau kontrak ulang. Ada tiga hipotesis utama dalam PAT yang menjelaskan pilihan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada hipotesis bonus plan. Manajer akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba agar mendapatkan bonus yang lebih besar. Yang kedua ada hipotesis debt Covenant itu jika perusahaan mendekati batasan utang yang telah disepakati, manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba agar tidak melanggar perjanjian utang. Yang terakhir atau ketiga ada hipotesis political cost, itu perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba untuk menghindari perhatian pemerintah atau regulator terkait pajak atau kebijakan lainnya. Yang terakhir yaitu ada teori legitimitas atau legitimasi teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki metode akuntansi yang dapat mendukung citra mereka di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, itu perusahaan di industri yang mendapatkan banyak sorotan publik seperti industri pertambangan atau farmasi. Mungkin memilih metode akuntansi yang lebih konservatif untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar etika bisnis.
Selanjutnya, standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan dapat menimbulkan beberapa tantangan dan dampak negatif dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Meskipun standar akuntansi bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten, terlalu banyak detail atau aturan yang terlalu spesifik dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti pertama, kompleksitas yang tidak perlu, kedua, mengurangi profesional judgment akuntan, ketiga, fleksibilitas yang rendah dalam menghadapi perubahan. Keempat, potensi penghindaran kepatuhan. Kelima, beban administratif yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu pendekatan evolusioner, di mana pendekatan ini eh, pembuatan standar di suatu negara, di mana negara tersebut mengembangkan standarnya sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar. Hambatan yang mungkin muncul dalam aplikasi pembuatan standar ini adalah keharusan mitra asing untuk menyesuaikan diri dengan standar khusus yang dibuat secara mandiri oleh negara berkembang tersebut. Dan yang kedua yaitu pendekatan transfer teknologi, di mana pengembangan ini dapat dicapai melalui aktivitas kantor akuntansi internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, para akademisi yang berpraktik di negara berkembang, atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Next. Baik, selanjutnya yang ketiga itu penggunaan standar akuntansi internasional yang dimana pendekatan ini harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju relevan dengan transaksi dan kondisi di negara berkembang. Dan juga ada beberapa motif pelaksanaan strategi. Yang pertama, memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi. Yang kedua, terlibat dalam harmonisasi internasional. Yang ketiga, memfasilitas pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan. Dan yang keempat, memungkinkan profesi untuk meniru standar profesional internasional. Dan yang terakhir, melegitimasi statusnya sebagai anggota dan status penuh dari komunitas internasional. Dan yang terakhir yaitu strategi situasional, di mana strategi ini merupakan pengembangan standar akuntansi yang didasarkan atas analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain linguistik kultural, politik dan hak sipil, ekonomi dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan dari negara bersangkutan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kurangnya materi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.